Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali. Pada sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang berbagai metode dan kriteria penentuan awal bulan, mulai dari masa Rasulullah yang menggunakan ru'yatul hilal sampai metode-metode yang berkembang hingga saat ini, khususnya kita yang ada di Indonesia. Kemarin kita sudah bahas ada 3 metode atau 3 kriteria penentuan awal bulan yang populer, yang diikuti oleh banyak kalangan umat Islam di Indonesia, yaitu metode ru'yatul hilal yang diusung oleh Nahdlatul Ulama, kriteria wujudul hilal yang diterapkan oleh Muhammadiyah, dan kriteria imkanur ruqyah yang diusung oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai upaya untuk menjembatani antara metode ruqyah dan metode hisab. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan hisab awal bulan Hijriah secara praktis saja. Jadi kita tidak melakukan perhitungan secara manual, karena untuk menghitung secara manual itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi kita menggunakan program atau aplikasi hisab saja. Ada banyak sebenarnya aplikasi hisab untuk menentukan awal bulan, baik untuk PC, laptop, atau smartphone. Kalau saya biasanya di laptop menggunakan program Accurate Time yang dibuat oleh Muhammad Odeh dari Jordania. Ini cukup populer untuk menentukan awal bulan. Jadi program hisab untuk menentukan awal bulan yang cukup populer dan digunakan oleh banyak para ahli hisab, ahli falak. Nah, untuk kali ini kita akan melakukan hisab menggunakan aplikasi yang ada di Android yang bernama aplikasinya Hilal Cal 3.0. Silahkan download dan install ya aplikasi di Play Store-nya masing-masing, dan ini kecil ya, tidak besar. Jadi setelah nanti teman-teman mendownload aplikasinya ini, Hilal Call namanya 3.0, silahkan cari saja. Selanjutnya nanti ada langkah-langkah untuk menjalankannya. Oke, kalau sudah di-download, kita masuk ke langkah-langkahnya ya. Pastikan nanti data internetnya aktif, karena karena aplikasi ini menggunakan internet ya untuk menjalankannya. Buka aplikasinya, nanti akan muncul penampilannya seperti ini. Nah, setelah aplikasinya dibuka, data koordinat lokasi kita akan muncul secara otomatis. Nah, kita juga dapat menghitung di lokasi lain yang dikehendaki itu dengan cara pilih tanda titik 3 ini ya di pojok kanan atas. Pilih set location manually, lalu masukkan data koordinat lokasi yang ingin kita hitung. Tapi kalau ingin praktisnya, dia akan secara otomatis memunculkan data koordinat lokasi kita saat ini. Kemudian setelah itu, langkah kedua, pilih bulan Hijriah yang ingin dihitung. Nah, ini misalnya saya pilih bulan ini Dzulqa'dah. Kemudian pilih tahun Hijriah yang ingin dihitung. Kita misalnya ingin menghitung tahun ini, tahun 1441 Hijriah. Pilih kriteria. Nah, ada berbagai macam model kriteria perhitungan hisab di program ini. Teman-teman silahkan pilih yang Odeh 2005 saja ya, karena ini kriteria yang bisa dibilang ini akurat dan dipegangi oleh banyak ahli hisab atau ahli falak di dunia. Kriteria Odeh ini diambil dari nama pencetusnya, itu Muhammad Odeh dari Jordania. Jadi dia punya program sendiri sebenarnya untuk menghitung awal bulan yang disebut dengan Accurate Time ya. Itu biasanya bisa dijalankan melalui laptop atau komputer. Nah, pilih Excel, secara otomatis hasil perhitungan data-data hilal awal bulan akan muncul. Nah, ini adalah
hasil perhitungannya, secara otomatis dia muncul. Nah, dari data-data ini nanti kita akan belajar untuk membaca data hasil hisab, kemudian kita mencoba untuk melakukan prediksi awal bulan Hijriah menurut berbagai macam kriteria, khususnya nanti 3 kriteria penentuan awal bulan di Indonesia, yaitu wujudul hilal, imkanur ruqyah, dan ruqyatul hilal. Nah, kita mulai ya untuk melakukan analisis data hilal awal Dzulqa'dah atau akhir bulan Syawal tahun 1441 Hijriah tahun ini. Nah, kita gunakan aplikasi ini. Pertama kita pilih bulannya, Dzulqa'dah ya. Kemudian tahunnya, tahun 1441. Kemudian kriterianya kriteria ODeh. Maka secara otomatis setelah pilih X dia akan muncul hasil perhitungannya. Nah, ini saya akan membuatkan ilustrasinya ya. Dari posisi hilal di langit akhir Syawal atau menjelang awal bulan Dzulqa'dah ini. Markasnya Barabai, Kalimantan Selatan. Karena lokasi saya di Barabai, dia otomatis koordinatnya koordinat Barabai. Nah, ijtima ya. Ijtima sebagai penanda masuknya awal bulan sudah terjadi pada hari Ahad 21 Juni 2020 pukul 14.42 WITA, yaitu hari ini ya. Jadi salah satu syarat untuk masuknya awal bulan itu harus terjadi namanya ijtima, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut conjunction, yaitu posisi bumi, bulan, dan matahari berada pada garis yang sejajar. Dan ijtima ini setiap bulan pasti terjadi sebagai penanda akan masuknya awal bulan Hijriah. Dan itu sudah terjadi pada hari Ahad 21 Juni pukul 14.42. Nah, kemudian matahari terbenam pada pukul 18.19 WITA, azimut matahari 293 derajat 25 menit 19 detik. Pada saat matahari terbenam, umur hilal ya 3 jam 37 menit. Jadi umur hilal ini dihitung sejak terjadinya ijtima sampai tenggelamnya matahari. Jadi itu ada umur hilal, dan umur hilal terhitung sejak terjadi ijtima sampai tenggelam matahari adalah 3 jam 37 menit pada akhir Syawal atau menjelang awal Zulhijjah. Nah, azimut hilal 293 derajat 48 menit 32 detik. Tinggi hilal, altitude ya, ketinggian hilal 0 derajat 24 menit. Jadi pada saat itu, saat matahari terbenam, hilal sudah berada di ketinggian 0 derajat 24 menit. Ini secara hisab sudah di atas ufuk, karena dia di atas 0 derajat. Sudut elongasinya 0 derajat 46 menit. Lek atau lama hilal di atas ufuk ya. Lama hilal di atas ufuk ini terhitung sejak matahari terbenam sampai bulan terbenam. Jadi lama hilal di atas ufuk, nah ini tujuannya bagi orang yang ingin melakukan ruqyah. Jadi jeda waktunya, jangka waktunya untuk melakukan ruqyah itu 2 menit 31 detik. Karena hilal hanya berada 2 menit 31 detik di atas ufuk. Atau di sini ditulis sebagai visible duration ya. Jadi durasi untuk melakukan ruqyah. Nah, bulan terbenam 18.22 WITA. Nah, ini ilustrasi posisi hilal di langit. Nah, sekarang kita mulai untuk melakukan prediksi. Dari data-data itu, kita bisa memprediksi masuknya awal bulan Dzulqa'dah menurut 3 kriteria yang ada di Indonesia. Wujud hilal Muhammadiyah, kriteria imkanur ruqyah pemerintah atau Kementerian Agama Republik Indonesia, dan juga ru'yatul hilal Nahdlatul Ulama. Oke, kita mulai dengan kriteria Muhammadiyah, wujudul hilal, hisab wujudul hilal, di mana masuknya awal bulan menurut kriteria ini
ada 3 syarat. Syarat yang pertama telah terjadi ijtima. Syarat yang kedua terjadi ijtima sebelum matahari terbenam. Dan ketiga saat matahari terbenam tinggi hilal sudah berada di atas ufuk. Berdasarkan data-data hilal awal Dzulqa'dah atau akhir Syawal menunjukkan bahwa ini telah terjadi ijtima. Oke, syarat pertama sudah terpenuhi untuk hisab wujudul hilal. Syarat kedua telah terjadi ijtima sebelum matahari terbenam. Ijtima terjadi sebelum matahari terbenam. Ya, ijtimanya 14.42 sore hari, ya, siang menjelang sore. Kemudian sunsetnya jam 18.19. Artinya ijtima terjadi sebelum matahari terbenam. Syarat kedua sudah terpenuhi. Syarat ketiga, saat matahari terbenam hilal berada di atas ufuk atau tinggi hilalnya di atas 0 derajat. Moon altitude atau ketinggian hilal pada saat matahari terbenam itu 0 derajat 24 menit. Artinya kriteria ketiga juga sudah terpenuhi. Maka menurut hisab wujudul hilal, karena kriterianya sudah terpenuhi, maka 1 Dzulqa'dah 1441 jatuh pada tanggal 22 Juni 2020 atau pada hari Senin. Hari Minggu telah terjadi ijtima, semua syarat terpenuhi, hari Seninnya sudah masuk 1 Dzulqa'dah 1441 Hijriah menurut kriteria Muhammadiyah dengan hisab wujudul hilalnya. Kemudian bagaimana dengan kriteria Imkanur Ruqyah yang diusung oleh Kementerian Agama, di mana dia mensyaratkan ada 3 kriteria untuk masuknya awal bulan. Pertama, tinggi hilal di atas 2 derajat, sudut elongasi di atas 3 derajat, dan umur bulan lebih dari 8 jam. Oke, yang pertama, moon altitude 0 derajat 24 menit, kurang dari 2 derajat. Artinya kriteria pertama tidak terpenuhi. Yang kedua, elongasinya 0 derajat 46 menit, juga tidak terpenuhi. Karena harus maksimal di atas 3, minimal harus di atas 3 derajat. Sedangkan ini kurang 3 derajat. Nah, yang terakhir umur bulan. Umur bulan hanya 3 jam 37 menit. Kriteria ketiga juga tidak terpenuhi ternyata. Karena tidak sampai 8 jam. Padahal menurut kriteria ini harus lebih dari 8 jam. Artinya menurut kriteria Imkanur Ruqyah, umur bulan Syawal harus diistikmalkan atau digenapkan menjadi 30 hari. Karena hilal itu menurut kriteria Imkanur Ruqyah kemungkinan tidak bisa untuk dilakukan ruqyah karena tinggi hilal masih terlalu rendah. Sehingga menurut kriteria ini umur bulan Syawal harus diistikmalkan atau digenapkan menjadi 30 hari. Maka kesimpulannya menurut kriteria Imkanur Ruqyah 1 Dzulqa'dah 1441 Hijriah jatuh pada tanggal 23 Juni 2020 atau hari Selasa. Bagaimana dengan Ruqyatul Hilal? Nah, kalau Ruqyatul Hilal ini kita tidak bisa memastikan ya hasilnya karena harus ada bukti fisiknya kriteria wujud Ruqyatul Hilal ini. Jadi kita tidak bisa prediksi sebenarnya. Walaupun sebenarnya kita bisa mengira-ngira sedikit ya. Dari data hilal ini kita sebenarnya bisa mengira-ngira. Nah, ini kalau menurut kriteria ODE 2005 tadi, berdasarkan data-data ini, hilal itu not visible, tidak mungkin untuk dilihat karena dia terlalu rendah. Sehingga kemungkinan juga kalau menurut kriteria atau metode Ruqyatul Hilal Nahdlatul Ulama, umur bulan Syawal juga diistikmalkan atau digenapkan menjadi 30 hari sehingga 1 Dzulqa'dah 1441 Hijriah baru jatuh pada hari Selasa ya, 23 Juni 2020. Selanjutnya, nah, kedudukan hilal awal Zulhijjah 1441. Saya di program ini saya pilih bulan Zulhijjah, bulannya 1441, kriterianya kriteria ODE. Kemudian dia akan muncul secara otomatis hasil atau data-data hilal.
Dan berikut adalah ilustrasinya. Markasnya atau lokasi saya menghitung di Barabai, Kalimantan Selatan. Koordinatnya sekian-sekian, tingginya 15 mdpl. Nah, pertama istimewa telah terjadi pada hari Selasa 21 Juli 2020 pukul 1.33 WITA atau pukul 1.33 dini hari ya. Istimewa sudah terjadi pada hari Selasa. Kemudian pada hari Selasa itu matahari terbenam terjadi pada jam 18.24 WITA, azimutnya 290 derajat 18 menit 54 detik, azimut mataharinya. Kemudian tinggi hilal saat matahari terbenam itu umur hilal dulu. Umur hilal yang dihitung dari istimewa sampai matahari terbenam itu sudah mencapai 16 jam 51 menit. Jadi umur hilal sudah cukup tua karena umurnya sudah 16 jam. Azimut hilal 290 derajat 05 menit 59 detik. Azimut itu dihitung, sudut yang dihitung dari utara ya sampai ke benda langit atau sampai ke bulan, atau kalau azimut matahari berarti dari utara sampai ke matahari. Data ini penting untuk kita melakukan rukyatul hilal. Jadi agar jelas di mana kita seharusnya melakukan rukyah, maka azimut hilal atau azimut matahari ini penting untuk kita ketahui. Ketinggian hilal 7 derajat 42 menit. Jadi sudah lumayan tinggi karena ketinggian hilal saat matahari terbenam itu sudah mencapai 7 derajat 42 menit. Atau di sini namanya moon altitude. Elongasi 8 derajat 10 menit. Sudut elongasinya itu sudut atau jarak antara bumi dan matahari ya, sudah dibentuk oleh bulan dan matahari. Like atau lama hilal di atas ufuk itu kurang lebih 35 menit 10 detik. Jadi untuk yang melakukan rukyatul hilal pada awal Zulhijjah itu, jadi waktunya kurang lebih 35 menit karena hilal itu berada di atas ufuk kurang lebih 35 menit. Like atau di sini visible duration ya. Moonset atau bulan terbenam terjadi pada jam 19.00 WITA atau jam 7 malam. Nah, dari data-data ini kita bisa melakukan prediksi ya. Bagaimana menurut Hisab Wujudul Hilal Muhammadiyah? Dengan 3 kriteria ini yang kita sudah jelaskan tadi sebelumnya. New moon atau ijtima sudah terjadi pada pukul 1.33. Oke, kriteria pertama terpenuhi. Kriteria kedua, matahari terbenam 18.24, artinya ijtima telah terjadi sebelum matahari terbenam. Dan yang ketiga, ketinggian hilal 7 derajat. Wah, ini sudah cukup tinggi. Artinya 3 kriteria menurut Muhammadiyah sudah masuk. Maka karena sudah terpenuhi semuanya, 1 Zulhijjah 1441 Hijriah jatuh pada tanggal 22 Juli 2020. Atau 10 Zulhijjah 1441 hari Idul Adha jatuh pada tanggal 31 Juli 2020. Bagaimana dengan kriteria Imkanul Ruqyah Kementerian Agama Republik Indonesia? Dengan 3 kriteria ini, ketinggian hilal awal Zulhijjah 7 derajat 42 menit. Artinya kriteria pertama sudah terpenuhi karena tinggi hilal sudah di atas 2 derajat. Kemudian sudut elongasinya 8 derajat juga sudah terpenuhi. Dan yang terakhir moon age atau umur bulan sudah lebih dari 8 jam. Karena umur bulan pada awal Zulhijjah itu 16 jam ya. 3 kriteria menurut Imkanul terpenuhi. Artinya apa? 1 Zulhijjah 1441 Hijriah jatuh pada tanggal 22 Juli 2020. Jadi sama dengan Muhammadiyah. Karena ini diuntungkan posisi hilal yang cukup tinggi. Maka 10 Zulhijjah atau hari raya Idul Adha
1441 Hijriah jatuh pada tanggal 31 Juli 2020. Dan bagaimana dengan Nahdlatul Ulama dengan kriteria Ruqyatul Hilal? Karena menurut metode ini fisik hilal halus terlihat ya, baik secara kasat mata atau dengan bantuan teodolit. Kalau berdasarkan data-data ini, menurut prediksinya kriteria Odeh, hilal itu bisa terlihat optical eye only, bisa terlihat tapi menggunakan teleskop. Jadi ada kemungkinan hilal itu bisa terlihat dan bisa berhasil asal seluruh wilayah yang ada di Indonesia pada saat itu tidak mendung. Artinya cerah semua. Ada kemungkinan besar hilal itu bisa terlihat, tapi bukan dengan mata telanjang, dengan optical eye, dengan teleskop. Nah, kemungkinan bisa terlihat, maka NU juga akan menyatakan bahwa 1 Zulhijjah 1441 Hijriah jatuh pada tanggal 22 Juli 2020 atau 10 Zulhijjah 1441 Hijriah jatuh pada tanggal 31 Juli 2020. Nah, sekian ya untuk materi kita pada kali ini, yaitu tentang hisab praktis. Kenapa saya sebut praktis? Karena kita menggunakan aplikasi atau program untuk menentukan awal bulan Hijriah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.